Halo guys, selamat datang di channel Sunme Cinema. Kali ini Sunme Cinema akan membawakan sebuah alur cerita film yang mengisahkan tentang anak muda yang menjalankan toko kebab ayahnya. Namun, daging yang digunakan adalah daging manusia. Dia menggunakan daging manusia karena ia terus mengalami masalah di toko kebabnya dan terpaksa menggunakan daging manusia sebagai bahan bakunya. Dan akhirnya anak muda tersebut menjadi ketagihan membunuh orang untuk diambil dagingnya sebagai bahan baku pembuatan kebab di tokonya. Timbang kalian penasaran, tak usah berlama-lama lagi, kita mulai alur ceritanya. Mari kita kenalan dulu dengan anak muda yang nantinya menjadi psikopat. Anak muda tersebut bernama Salah. Ia adalah anak dari pengusaha kebab di sebuah toko ayahnya yang bernama Pak Rashid. Toko kebabnya lumayan terkenal di kota tersebut dan Salah sering membantu ayahnya berjualan kebab di tokonya. Sembari dia menjalankan tugas kuliahnya, Salah ini adalah mahasiswa tingkat akhir. Toko kebab itu berada di tengah perkotaan, berdekatan dengan diskotik. Maka dari itu, kebanyakan pelanggan dari toko kebab itu adalah sebagian besar orang-orang berandalan, geng motor, dan para pemabuk berat. Waktu itu, toko sedang tutup untuk sementara waktu karena ayahnya Salah sedang dirawat di rumah sakit. Di sini, Salah bilang akan membuka toko ayahnya beberapa minggu ke depan untuk menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Namun, ayahnya Salah tidak setuju karena ayahnya khawatir nanti kuliahnya akan terganggu. Namun, Salah ini tetap ingin membuka toko kebab milik ayahnya itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Salah tetap nekat membuka toko kebab tersebut. Dia mulai pergi ke basement untuk mengecek persediaan daging di sana. Setelah dicek, persediaan daging masih banyak. Setelah toko sudah dibuka, Salah mendapatkan banyak sekali pelanggan, dan ia berhasil membuka tokonya sampai beberapa minggu ke depan. Kemudian, beberapa hari ayahnya sudah kembali pulih dan mulai menjalankan tokonya lagi. Di sini, ayahnya Salah merasa kasihan karena melihat Salah begitu kelelahan karena menjaga toko sambil mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Namun, ketika Salah pergi ke basement, ada beberapa orang pemabuk yang ingin beli kebab. Namun, kebab di situ sudah habis dan tokonya sudah akan ditutup. Karena para pemabuk itu sudah mabuk berat, mereka pun membuat onar di depan toko, dan ayahnya Salah yang kesal dengan perbuatan para pemabuk itu, dia pun langsung mengusirnya dari toko tersebut. Namun, salah satu dari temannya itu menghajar ayahnya Salah hingga dia terjatuh. Ketika Salah sudah kembali dari basement, dia terkejut karena melihat ayahnya sudah tidak ada di toko. Akhirnya, Salah mencari ayahnya dan menemukan ayahnya sudah tak sadarkan diri, tergeletak di depan toko. Salah pun langsung berteriak, meminta tolong karena sudah tengah malam tak ada yang menolong Salah. Kemudian, ayahnya pun meninggal karena luka dalam akibat pengeroyokan para pemabuk tadi. Ketambah, ayahnya baru keluar dari rumah sakit sehingga kondisi tubuhnya sudah melemah. Kemudian, Salah merasa sangat kehilangan ayahnya karena ayahnya lah salah satu keluarganya yang masih ada. Akhirnya, Salah melaporkan tragedi kematian ayahnya itu ke kantor polisi untuk menemukan siapa pemabuk yang telah mengeroyok ayahnya Salah. Namun, karena kurangnya bukti dan tidak ada CCTV, membuat kasus itu sulit untuk diselidiki. Kemudian, setelah beberapa minggu, Salah kembali membuka toko kebabnya. Namun, stok daging di tokonya sudah mulai habis. Salah pun tak punya duit untuk membeli daging, dan hutang ke supplier daging pun sudah membekak. Sehingga supplier daging tidak mau menyetorkan dagingnya ke toko tersebut. Di sini, Salah merasa kebingungan karena dia bingung gimana menjalannya toko kebabnya. Saat lagi frustasi, Salah terkejut karena tiba-tiba ada orang yang seenaknya masuk di toko itu. Karena Salah sedang emosi, dia pun langsung mendorong keluar pria tersebut. Terjadilah perkelahian di situ yang membuat wajah pria tersebut masuk ke tempat penggorengan yang sangat panas. Kemudian wajah pria tersebut tergoreng hingga matang. Kemudian Salah panik dengan kejadian itu, membawa pemuda itu ke basement. Dan di sana kondisi pemuda tersebut semakin buruk sehingga pemuda tersebut akhirnya meninggal. Mengalami kejadian itu, Salah pun semakin panik
dan dia tidak mau melaporkan kejadian itu ke polisi karena Salah pasti akan dituduh sang polisi sebagai pembunuh. Disinilah sisi psikopat Salah mulai muncul. Ketika Salah melihat stok daging mulai habis, dia pun berencana memotong-motong pria itu dan mengambil dagingnya untuk dijadikan bahan baku kebabnya tersebut. Keesokan harinya, Salah mulai membuka tokonya dan pelanggan pertama pun datang. Di sana, Salah merasa tidak tega memberikan pelanggan tersebut daging manusia. Namun, karena para pemuda itu membuat Salah emosi, akhirnya dia memberikan daging manusia itu kepada mereka. Setelah memakan gigitan pertama, pelanggan tersebut menunjukkan ekspresi yang membingungkan. Di situ, Salah mulai panik. Namun, di gigitan berikutnya, mereka sangat suka sampai-sampai mereka berkata bahwa itu adalah daging kebab terenak yang pernah mereka makan. Kemudian, karena daging dari korbannya masih banyak, dia pun kembali melanjutkan membuka tokonya dengan menggunakan daging manusia, dan Salah membuang tulang-tulang dari korbannya itu ke dalam laut. Keesokan harinya, ada dua wanita yang mabuk dan bertengkar di dalam tokonya Salah. Karena Salah kesal, Salah pun membentak mereka berdua untuk keluar. Namun, wanita tersebut malah membentak Salah balik. Karena sudah emosi, Salah pun mendorong salah satu wanita itu keluar dari tokonya. Kemudian, temannya meninggalkan wanita yang sedang digendong oleh Salah. Setelah wanita itu sadar, wanita itu malah menggoda Salah. Namun, karena Salah sudah emosi, dia pun memikirkan hal buruk kepada wanita tersebut. Akhirnya, Salah mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk. Kemudian, Salah membawanya ke dalam basement. Setelah wanita itu mulai menggodanya, Salah pun memukul wanita itu dengan tulang yang ada di dalam mesin pendingin. Kemudian, Salah mengikatnya, lalu langsung membunuhnya. Kemudian tak lama setelah itu, teman dari wanita tadi kembali ke tokonya. Kemudian Salah pun membunuh wanita tersebut dan mengambil dagingnya, dan akhirnya daging dua wanita tersebut menjadi bahan baku untuk membuat kebab di toko tersebut. Kemudian kita lihat Salah yang sudah mulai ketagihan membunuh orang, dia mulai melakukan aksinya di tempat umum, dan Salah tak segan-segan untuk membunuh orang yang bahkan hingga mengejarnya. Kemudian kita lihat ada anak muda bernama Malik. Ia adalah orang yang menyaksikan penyerangan Salah di taman tadi. Malik ingin meminta pekerjaan ke Salah, namun Salah menolaknya karena dia takut rahasianya selama ini membuka toko kebab dengan daging manusia bisa terbongkar. Namun Malik mengancam jika dia tidak diberi pekerjaan, dia akan melaporkan kejadian tadi waktu penyerangan ke kantor polisi. Dan akhirnya setelah Malik bilang seperti itu, Salah mengizinkan Malik untuk bekerja di tokonya. Keesokan harinya, Malik pun sudah mulai bekerja di tokonya Salah. Kemudian Salah mendapatkan pelanggan dari klub Slash yang sedang mabuk berat. Pelanggan itu membuat onar di toko, namun Salah di situ berusaha menahan emosinya. Kemudian pria itu mulai kurang ajar, dan Salah karena emosi dia langsung mengusir dengan paksa pria yang sedang mabuk tersebut. Karena pria tersebut tidak terima, akhirnya pria tersebut mengencingi pintu masuk di tokonya Salah. Kemudian Salah sangat emosi melihat kejadian itu. Ia berniat akan menjadikan pria tadi sebagai target buruannya. Lalu Salah menyuruh Malik untuk pulang lebih awal. Tak lama setelah Malik pulang, Salah pun mencari pria itu. Setelah bertemu dengan pria tersebut, Salah langsung memukulnya hingga pingsan dan membawanya ke basement di tokonya. Tanpa dia sadari, Malik mengikuti Salah dan melihat kejadian tersebut. Setelah Salah mengikat korbannya dan akan mengeksekusinya, tiba-tiba handphone korbannya berdering dan panggilan masuk. Dan kebetulan panggilan masuk itu berasal dari James Brown, pemilik klub Slash. Ternyata pria ini adalah bawahan dari James. Seketika Salah teringat dengan kematian ayahnya dan anggota klub Slash yang selalu meresahkan. Salah pikir jika klub malam itu tidak ada, mungkin ayahnya sekarang masih hidup. Kemudian Salah tidak jadi untuk membunuh pria tersebut. Dia ingin
menyiksanya terlebih dahulu dan mencari informasi lebih lanjut tentang James Brown. Setelah Salah mendapatkan banyak informasi, dia langsung pergi ke klub Slash dan langsung membuntuti James. Ketika James sudah sendirian di parkiran mobil, dia mulai menerornya dengan menggunakan kostum bebek. Kemudian James yang ketakutan langsung menelepon anak buahnya dan terpaksa Salah harus menghadapi anak buahnya tersebut. Kemudian pertarungan dengan anak buahnya pun berlangsung. Di sini Salah merasa kewalahan menghadapi anak buahnya James. Kemudian ketika topengnya Salah akan terbuka, dia pun langsung kabur. Keesokan harinya Salah mulai meletakkan semua barang-barang milik korbannya ke rumah James. Dia pun bisa masuk di sana dengan mudah karena Salah memiliki akses penuh masuk ke rumah James dengan kode yang dimiliki bawahannya James. Kemudian keesokan harinya Salah dijebak oleh bawahannya James dan Salah pun akhirnya disekap oleh James di basement sebagai wujud balas dendam karena telah menyekap bawahannya di basement. Dan James bilang kepada Salah bahwa yang menyerangnya di tempat parkiran adalah Salah. Namun James tidak mengetahui bahwa semua kejahatannya telah diupload ke sosial media. James di sini hanya bilang ke Salah agar dia pergi dari kota tersebut dan jangan pernah kembali. Ternyata Salah menyimpan pisau di balik bajunya dan berusaha melepaskan ikatannya. Setelah ikatannya terlepas, Salah pun langsung menyerang James. Namun ketika Salah lengah, James pun mengambil pisau yang tak jauh darinya dan menancapkan pisau itu ke perutnya Salah. Kemudian meninggalkan Salah di basement dengan luka yang cukup parah. Salah berusaha keluar. Setelah sampai di luar, ternyata berita yang disebarkan Salah sudah viral tentang pembunuhan yang dilakukan Salah dituju pada James beserta transaksi narkoba dan lain-lainnya. Mengetahui hal itu, Salah pun merasa lega karena dendamnya telah tersampaikan dan James pun mendapatkan hukuman penjara yang cukup lama dan bisa-bisa dia mendapatkan hukuman mati karena kasus pembunuhan yang menuju kepadanya. Akibat tusukan itu membuat tubuhnya Salah semakin lama semakin lemas dan Salah pun tak tahan menahan rasa sakit itu dan akhirnya membuat Salah tewas bersandar di pinggir jalan dan film pun selesai.